perwakilan dari PACI PPNU Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, saya akan menyampaikan sebuah dai yang bertema membumikan nilai-nilai aswaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Cirebon beserta para jajarannya, dan yang saya hormati para dewan juri dan rekan-rekan nita yang saya banggakan. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang-orang Yahudi akan berpecah belah di dalam agamanya menjadi 71 golongan. Sedangkan orang-orang Nasrani akan berpecah belah di dalam agamanya menjadi 72 golongan. Dan sedangkan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka, kecuali satu golongan yang berada di syurganya. Sahabat bertanya, siapa satu golongan yang berada di syurganya ya Rasul? Rasulullah bersabda, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat bertanya kembali, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya Rasul? Rasulullah bersabda, Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah orang-orang yang beramal seperti amalanku dan para sahabatku. Akhirnya yang golongan 73 sama-sama mengaku bahwa sayalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sayalah yang benar dan sayalah yang mengikuti jejak Rasul. Kita sadar bahwa umat Islam di Indonesia 99% Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kebanyakannya mereka awam, sehingga mereka tidak bisa mencari dalil dan pedoman dari kitab yang berbahasa Arab, sehingga mereka bingung ketika mereka mendengar ucapan-ucapan dari mereka yang semuanya mengaku benar. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, dengan jarak yang memisahkan kita, tidak mengurangi saya yang begitu semangat untuk menjelaskan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakumullah. Ma huwa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dengan kata lain aswaja terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama ahlun, yang kedua as-sunnah, dan yang ketiga al-jamaah. Secara umum sendiri, Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai arti golongan yang mempunyai keyakinan teguh dalam menganut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Dan faham aswaja telah terbukukan rapi dalam kitab-kitab ulama salaf. Misalnya yang pertama Kharidah al-Bahiyah, yang kedua Matan Sanusiyah, yang ketiga Jawahir al-Kalamiyah, yang keempat Kifayah al-Awam, yang kelima Umul Barahin, dan yang terakhir Husun al-Hamidiyah. Itulah 6 kitab yang menjelaskan tentang Aqidatul Aswaja. Kemudian, untuk mengenal lebih mudah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks saat ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari saat pembukaan deklarasi berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau menandakan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang di bidang fikih mengikuti mazhibul arba'ah, 4 mazhab. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang terakhir Imam Hambali. Sedangkan mereka yang di bidang tasawuf mengikuti Syekh Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Dan sedangkan mereka yang di bidang tauhid mengikuti Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Hadirin rahimakumullah. Syekh Murtada Al-Zabidi pernah mengatakan, "Idza utliqu Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim Asy'ariyah wal Maturidiyah." Ketika diucapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dikehendaki adalah golongan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Adapun ciri khas dalam Aqidatul Aswaja, yang pertama meyakini bahwa Allah itu ada tanpa terbatasi oleh gerak, ruang, dan waktu. Yang kedua, meyakini bahwa Allah itu ada
ketiga, tidak memvonis seseorang dengan kekafiran. Yang terakhir, tidak mengkafirkan seseorang dari ahli kiblat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian, amaliyah yang mencerminkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak dilakukan oleh kalangan Nahdiyin. Misalnya, yang pertama ziarah kubur, yang kedua peringatan Maulid Nabi, yang ketiga tahlilan, yang keempat doa setelah azan, dan masih banyak lagi. Itu sebagian contoh kecil yang mencerminkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu, kita sebagai pemuda dan pemudi Nahdlatul Ulama harus menjaga baik-baik apa-apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Dan di sini saya akan sedikit memaparkan satu amaliyah Nahdlatul Ulama. Misalnya yang pertama, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini pertama kali dilakukan pada abad ketiga Hijriah. Di dalamnya dibacakan kisah-kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, bacaan-bacaan sholawat, dan berzikir kepada Allah. Hal ini diperbolehkan mengingat prinsip utama dalam peringatan Nabi Muhammad SAW adalah bersyukur kepada Allah atas hidayah dan pertolongannya yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Adapun tujuan diadakannya Maulid Nabi Muhammad SAW, yang pertama, mengajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menghargai serta mengingat jasa-jasa Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak lagi. Untuk itu, mari kita bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.